bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Selasa 31 Januari 2023. Bacaan suci hari ini diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Doa kita hari ini akan bersama saya sendiri, Suster Maria Stefanita PRR yang saat ini bertugas di komunitas Noemuti Timur, dan renungan kita akan bersama Suster Maria Luciana PRR. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam Veni Creator. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Imple superna gratia, que tu creasti pectora. Vidi siris paraclitus sanctis in miniorum Dei, fonsibus signis caritas in spiritualis unctio. Tu septi fornis munere, dicitus paterne dexere, turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Turite promissum Patris, sermone ditas scriptura. Ascendevum et sensibus in funde amore in corpibus, in firma nostri corporis virtute firmas perpetui. Hostem repelas longius, pacem quedones protinus, doctore site previo, videmus omne nocium. Doctore site previo, videmus omne nocium. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami telah Kau sinari cahaya baru, yaitu cahaya sabda-Mu yang menjadi manusia. Kami mohon, sinarilah cahaya itu di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap perbuatan, tindakan, tutur kata, dan sikap kami aman terjaga oleh karena bimbingan-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara, dan saudari yang terkasih, mari kita membuka hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sapaan Tuhan diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka
supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat DKC yang terkasih, dalam pengalaman kehidupan kita setiap hari, kita dihadapkan dengan berbagai pengalaman. Setiap kita dalam menyikapi pengalaman tersebut berbeda-beda, lebih-lebih pengalaman yang menyakitkan. Ada yang menyelesaikannya dengan tenang, ada yang mencari jalan keluar, namun ada yang menghindar dari masalah yang dihadapi. Namun ada juga yang sungguh-sungguh pasrah kepada kehendak Tuhan. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang tipe-tipe orang yang mengharapkan belas kasihan dari Yesus. Tipe yang pertama berusaha datang dan berjumpa dengan Yesus dan mengutarakan problem yang mereka alami. Tipe yang kedua adalah orang yang memiliki iman yang teguh, yang sungguh yakin bahwa Yesus sanggup menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Hanya dengan menyentuh jumbai jubah Yesus, ia akan sembuh. Demikianlah iman yang dimiliki oleh seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini memberi pesan penting kepada kita sebagai umat beriman, bahwa iman dan usaha membawa kita kepada keselamatan. Kita tidak hanya berhenti memiliki iman, tetapi harus dengan usaha, karena sesulit apapun masalah yang kita alami, pasti selalu ada jalan keluar, asal kita tetap berkanjang dan berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak memberi tantangan yang melampaui kemampuan kita. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini menyadarkan kita akan iman yang kita miliki, bahwa iman pribadi kita akan menghantar kita kepada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita dan terus menumbuhkan iman yang ada dalam diri kita. Mari kita panjatkan doa dan permohonan kita ke hadirat Tuhan. Bagi gereja kita, ya Bapa, semoga iman akan perutusan Yesus tetap mendorong gereja untuk selalu membaharui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat terwujud benar dan tercapailah perdamaian bukan perang, kebahagiaan bukan penderitaan, kegembiraan bukan kesedihan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru dan jangan menganggapnya sebagai beban hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, semoga kami jangan kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah yang senantiasa menyertai kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan intensi kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Marilah kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung masing-masing kita, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala usaha dan karya sepanjang hari ini, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat, saudara, sama saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita pada hari ini. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, share video-videonya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya.